ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا في ملته، واحشرنا على زمرته، وأدخلنا جنة تحت لواله، واشفعنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang tiada berhenti, bahkan terus menerus Allah tambah dan tambah. Maka tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya agar nikmat tersebut kita jadikan amal saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca surah Yasin, kita akan menemukan satu peristiwa kisah yang menarik yang Allah gambarkan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kisah-kisah umat terdahulu sebagai bahan refleksi dan muhasabah bagi umat-umat yang akan datang, sehingga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah menemukan solusi di setiap permasalahan yang kita hadapi saat ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat yang ke-13 menyampaikan satu permisalan, pelajaran tentang dakwah, keberanian, pengorbanan dan kasih sayang kepada sesama. Allah mengatakan, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun." Kisah ini diawali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada satu kampung, satu kabupaten, satu kota, seorang nabi. Bukan hanya satu, tapi Allah katakan dua nabi sekaligus untuk berdakwah, menegakkan tauhid. Karena kampung tersebut di antara mereka dan kebanyakan mereka menyembah berhala. Para ulama mengatakan kisah ini terjadi sebelum turunnya Nabi Isa, tapi tidak diketahui kapan pastinya. Setelah Allah turunkan kepadanya dua nabi, maka mereka tidak kunjung untuk menerima dakwah nabi tersebut. Mereka masih mendustakan nabi tersebut. Maka Allah kirimkan satu nabi lagi sebagai penguat nabi yang keduanya, sehingga genaplah 3 nabi yang datang ke tempat tersebut berdakwah, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. Tapi apa yang mereka katakan kepada nabi-nabi tersebut? Ma antum illa basyarum mithluna. Wahai yang mengaku nabi, kamu itu tidak jauh beda dengan kita. Kamu itu sama seperti kita. Basyarum mithluna, manusia yang sama seperti kami. Itu
Itulah juga yang dulu dirasakan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah di tengah kaumnya. Dicemooh, dihina, ditantang, bahkan apa yang terjadi, Rasulullah ingin dibunuh. Kemudian nabi-nabi tersebut terus berdakwah sampai-sampai di antara mereka kesal dengan dakwahnya. Mereka tahu tentang kebenaran itu, tapi hati mereka tertutup akan sebuah dosa dan kemaksiatan. Kata para ulama, inilah kemaksiatan yang kolektif. Ketika dikerjakan bersama, maka akan dipandang itu adalah sebuah kebaikan. Maka jika satu negeri, satu kampung, satu tempat melestarikan sebuah dosa dan kemaksiatan, maka ketika ada seorang yang datang membawa kebenaran, mereka akan dianggap sebagai pengacau. Mereka akan dianggap sebagai orang yang merusak ketentraman hidup. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengatakan, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Mereka mengatakan, hei para nabi, kalau kamu tidak berhenti berbicara, bersuara, maka kami akan memukul kamu, kami akan membantai kamu, bahkan kami akan membunuhmu. Ini ancaman yang mereka katakan kepada para nabi. Lihatlah bagaimana kondisi satu kampung tersebut. Mereka bersama-sama menolak kebaikan, mereka bersama-sama menolak kebenaran, bahkan mereka jatuh ke dalam kesesatan dan kemaksiatan. Dan inilah kisah yang menarik setelahnya. Allah katakan, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Tetapi ada di antara mereka, tidak semuanya bermaksiat kepada Allah, tidak semuanya membangkang kepada Allah, tidak semuanya mendustakan agama Allah. Allah katakan, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ketika Nabi tidak cukup, Allah hadirkan sebagai pengingat bagi mereka. Allah hadirkan orang di antara mereka, disebutkan rajul, laki-laki, pemuda. Dalam sebuah kitab tafsir dikatakan namanya Habib An-Najjar. Datanglah pemuda ini, kemudian dia membenarkan apa yang Nabi tersebut katakan. Pemuda ini tidak disebut di dalam Al-Quran siapa dia. Allah hanya menceritakan tentang dirinya saja, yaitu seorang pemuda yang datang membenarkan kenabian, Rasul yang datang kepada kaum tersebut. Menariknya, kita tahu pemuda ini dia bukan pejabat, dia bukan orang kaya, bahkan dia bukan tokoh masyarakat. Dia hanyalah pemuda biasa yang sebagian masyarakat tidak mengenalnya, yang justru Allah abadikan di antara para nabi. Allah selipkan namanya. Pemuda, sosoknya tidak diketahui, dia bukan pejabat, dia bukan tokoh masyarakat, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran meskipun tidak disebutkan. Apa yang dia lakukan? Ia tidak diam, ia tidak berlari, ia tidak berkata biar orang lain saja, ia tidak berkata saya bukan siapa-siapa, tapi dia datang kepada kaumnya membenarkan ajaran nabinya dan mengatakan, ini amantu, saya sudah beriman kepada nabi yang kalian tolak. Dia mengajak masyarakatnya, ayo kita bersama-sama menuju amal soleh, kita bersama-sama mengikuti perintah Nabi, ajaran Nabi. Mungkin kisah ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Di tengah umat yang kita bisa merasakan begitu deras arus kemaksiatan yang hadir di tengah-tengah kita, kebatilan yang seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran, kebenaran yang seakan-akan itu adalah sebuah kebatilan. Maka kita butuh pemuda-pemuda yang seperti ini, hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kampungnya, di tengah-tengah keluarganya, untuk mengatakan ayo kita beriman, untuk berdiri di tengah dan mengatakan ayo kita sholat, jauhi maksiat,
jauhi segala perbuatan dosa. Inilah yang kita harapkan, pemuda yang berani tampil, meskipun dia bukan siapa-siapa, tapi dia datang untuk membawa sebuah kebenaran. Apa yang dia katakan? Ittabi'ul mursalin. Ayo kita ikuti nabi-nabi ini. Mereka ini benar. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia mengatakan ini orang-orang ikhlas yang berdakwah kepada kalian, yang tidak meminta kepada kalian imbalan, tidak mengharapkan kepada kalian kedudukan. Ini adalah dakwah tauhid, dakwah yang diajarkan melalui para nabi yang bangkit dari keikhlasan, bukan dakwah yang mengharapkan kedudukan, jabatan ataupun materi dunia. Tapi apa yang terjadi? Kaumnya tetap membantah, kaumnya tetap membangkang. In antum illa takdzibun. Mereka semua mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya melalui para nabi, dan dikirimkan pula pemuda yang membenarkan ajaran nabi tersebut agar mereka mau mendengarkan nasihat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah pemuda ini berkata ketika mengajak masyarakatnya untuk beriman. Dia mengatakan, lihatlah para nabi tersebut ketika datang. Apakah mereka mengambil harta kalian? Apakah mereka mengejar kekuasaan kalian? Tidak. Mereka hanya mengingatkan kepada kalian keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah berikutnya. Setelah dakwahnya ditolak, dakwahnya dipersekusi, dakwahnya dihina habis-habisan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat pemuda ini dan menceritakan bagaimana kesudahannya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ada kata yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an dari pemuda ini ketika dia berdakwah kepada kaumnya. Dia mengatakan, "Mengapa aku tidak menyembah Allah?" Karena sebagian kaumnya menyembah berhala, sebagian kaumnya menyembah bukan kepada Allah. Sama seperti apa yang kita lihat dan rasakan hari-hari ini. Di antara kita banyak masalah, banyak kesulitan, banyak problematika kehidupan, tapi tidak lari kepada Allah, tidak membaca Al-Quran, malah datang kepada orang yang disebut pintar, dukun, paranormal, mempercayai ramalan-ramalan, dan lain sebagainya. Ini kisah kurang lebih sama, tetapi berbeda konteks dan zamannya. Dia mengatakan, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Allah yang menciptakanku, padahal kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Maka ini adalah tauhid yang dibangun di atas logika yang sederhana, yang dimana seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi fondasi kehidupan kita. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan setelah penyembahan yang ikhlas itu Allah akan memberikan dan mengeluarkan kita dari segala macam kesulitan. Dia mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Saya telah beriman kepada Nabi, kepada Tuhan Nabi ini, maka dengarkanlah wahai kaumku. Tetapi tetap saja mereka menolak dakwah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, tidak lama anak muda tersebut, apa yang terjadi bagi padanya? Dia dibunuh oleh kaumnya. Selalu pelaku yang menyampaikan kebenaran, ancaman terbesarnya adalah dia akan dibunuh. Maka tidak heran ketika para ulama kita berteriak tentang kebenaran, para aktivis kita berteriak tentang kebenaran, para pejuang-pejuang kita berteriak tentang kebenaran, maka ancamannya adalah pembunuhan. Dan pemuda ini dibunuh oleh kaumnya. Lihatlah bagaimana balasan yang diterimanya. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah tidak tinggal diam. Allah abadikan dan ceritakan. Allah katakan, qila dukhulil jannah. Ternyata setelah wafat Allah langsung masukkan pemuda ini ke dalam surga. Tapi apa yang dilakukan pemuda ini ketika dia tahu masuk di dalam surga? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia masih berharap, dia tidak dendam kepada kaumnya,
Tidak dendam kepada kaumnya yang telah membunuhnya. Bahkan di dalam surga ketika dia melihat kenikmatan surga, dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, andai kaumku tahu kenikmatan yang aku telah sampaikan kepadanya, yang engkau telah mengampuni dosaku dan engkau memuliakanku dengan surgamu, wahai ya Allah. Dia tidak menyimpan dendam kepada kaumnya. Dan inilah pemuda yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi kita, bahwa dakwah harus ditegakkan dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun profesi kita, selama itu kebenaran. Ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang benar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadi kita mampu mengambil pelajaran besar bagi kehidupan kita. Kadang Allah Subhanahu wa taala hanya membutuhkan satu orang yang berani berkata tegas akan kebenaran, baik itu di dalam keluarga, baik itu di lingkungan kerja, baik itu di kampus, baik itu di tengah masyarakat. Maka ketika kita terpanggil dan ditunjuk Allah sebagai pilar-pilar pemuda, orang yang diberikan karunia keberanian untuk menyampaikan kebenaran, maka janganlah bungkam karena ketakutan kita kepada penguasa. Janganlah bungkam karena ketakutan kita kepada atasan kita. Selama itu kebenaran sampaikanlah walaupun itu pahit. Boleh jadi satu kalimat yang kita ucapkan itu bisa menjadi sebab hidayah bagi seseorang. Dan jangan pula kecewa apabila nasihat kita ditolak, karena tugas kita adalah menyampaikan. Adapun hidayah berada di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kita tidak mampu sesungguhnya untuk dapat memberikan hidayah orang yang kita cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dari kisah yang singkat tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa Indonesia saat ini, negeri kita yang tercinta saat ini, membutuhkan keberanian masyarakatnya untuk menyampaikan kebenaran, sehingga dosa-dosa dan kemaksiatan, sehingga kebatilan, sehingga orang-orang yang punya niat buruk dan jahat terhadap negara kita ini, mudah-mudahan Allah lenyapkan dengan banyaknya manusia-manusia, orang-orang saleh yang berani menyampaikan kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na 'anil balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa Indonesia wa min buldanil muslimina 'amma. Allahumma ij'al hadha biladina bilad Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.